Hai teman-teman, apa kabar? Selamat hari Minggu. Dan aku percaya hari Minggumu dan seminggu ini kamu pasti punya banyak cerita. Dan ini adalah catatan akhir minggu ala Richard. Ya, cerita-cerita sepanjang minggu ini tentang apa yang aku alami dan apa yang aku jalani. Ya, seminggu ini aku mengalami berbagai hal. Dan aku kira bukan hanya aku, tetapi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Apa alasannya? Aku nggak tahu. Tapi, apakah mungkin karena kita sudah jenuh? Apakah mungkin karena kita sudah jengah dan kita mulai bosan? Karena 1,5 tahun ini, kita selalu direweli dengan masker, hand sanitizer, physical distancing, menghindari kerumunan, dan berbagai protokol kesehatan lainnya. Aku sadar, 1,5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan 1,5 tahun itu cukup untuk membuat kita mulai bosan. Dan pada akhirnya, apakah karena kebosanan, kejenuhan, dan kejengahan itu, kemudian kita mengendurkan sikap kita untuk tak lagi disiplin mematuhi protokol kesehatan? Mungkin itu bisa jadi satu alasan. Tetapi kasus COVID-19 di Indonesia ini memang kita nggak bisa abaikan. Bagaimana enggak? Kasus aktif harian kita, penambahan kasus aktif harian itu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Ketika biasanya kasus harian 4.000, 5.000 terkonfirmasi, sekarang atau bahkan di hari ini sudah menyentuh angka 13.737 kasus. Hampir 3 kali lipat atau bahkan sudah 3 kali lipat lebih. Aku yakin banyak teman-teman yang juga merapalkan doa. Semoga kondisi di Indonesia nggak seperti di India. Ya, doa yang sama aku juga naikkan ke Tuhan. Semoga Indonesia selalu aman dan semua kondisi ini dapat segera terkendali. Tetapi, bangsa ini bisa mengendalikan kasus pandemi COVID-19 ketika kita sebagai masyarakat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara ini, kita juga turut aktif kembali melakukan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Dan aku harap alasan peningkatan itu bukan karena kita sudah mengendurkan kedisiplinan, bukan karena kita sudah jenuh atau jengah, tetapi karena ini memang harus kita hadapi bersama-sama. Bagaimana Kudus di Jawa Tengah, Bangkalan di Jawa Timur, dan bagaimana DKI Jakarta sendiri saat ini sedang benar-benar berjuang. Dan Pulau Jawa, Indonesia pada umumnya, sedang berjuang menghadapi lonjakan kasus-kasus baru ini. Sembari kita patuhi tetap protokol kesehatan secara disiplin, kita juga mari naikkan doa untuk para tenaga kesehatan di garis depan, untuk para dokter, perawat, dan untuk para pemimpin bangsa ini, agar kebijakan yang diambil bisa tepat guna dan tepat sasaran. Well, teman-teman, aku pengen sharing satu hal. 1 bulan yang lalu, kira-kira 1 bulan yang lalu, sekitar tanggal 17, 18, 19, 20 Mei, aku apply satu lamaran pekerjaan. Ya, menjadi analis di Biro Hukum di satu sekretariat jenderal satu lembaga negara di Jakarta. Wow, saat itu aku mengikuti seleksi dengan antusias. Dan puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, aku bisa lolos seleksi sampai ke 6 besar. Ya, seleksi itu merupakan seleksi tulisan dan seleksi administratif. Artinya kita harus membuat surat lamaran, CV, dan sebagainya, dan juga membuat satu paper atau makalah yang akan dinilai. Dan puji Tuhan, paper itu dapat diterima. Dan oleh karena anugerah Tuhan, aku dapat menjalani proses terakhir, yaitu tahap seleksi wawancara. Saat itu tentu berdebar-debar ya. Sejujurnya itu adalah lamaran pekerjaanku yang pertama.
aku melihat bahwa wow, ini adalah satu kesempatan yang bagus karena menjadi analis hukum kontraktual. Ya, nggak selama-lamanya terikat. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini menarik, aku pikir seperti itu teman-teman. Tapi ya, tanggal 27 Mei mereka melakukan pengumuman, dan oleh karena kasih karunia Tuhan, aku belum lolos untuk mendapatkan posisi atau formasi tersebut. Ya, saat itu tentu aku kecewa teman-teman. Apa ya kata ganti yang selain kecewa? Sebenarnya kalau kecewa nggak, karena aku sudah ngerti, aku sudah paham, kayaknya aku memang belum bisa untuk ikut atau untuk menduduki posisi tersebut. Entah kenapa hati kecilku ketika aku berdoa dan sebagainya selalu mengatakan demikian, sekalipun aku sudah melakukan semuanya sebaik-baiknya. Ya, mungkin bisa dikatakan saat itu aku cukup sedikit sedih, tetapi aku sudah tahu bahwa fakta itu akan terjadi. Sambil aku punya satu yang selalu hatiku bilang, Tuhan sudah siapkan hal lain. Dan kenapa Tuhan gak kasih itu ke kamu? Karena Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Karena untuk menduduki posisi tersebut, formasi tersebut, aku harus saat itu juga terbang ke Jakarta. Dan ternyata benar teman-teman, gak sampai beberapa minggu setelah itu terjadi ledakan-ledakan yang luar biasa, kasus COVID-19, dan Jakarta sekarang menjadi seperti yang teman-teman ketahui. Dan di situ aku baru oh iya, memang ternyata Tuhan itu begitu baiknya sama aku, begitu sayangnya sama aku, sehingga karena Tuhan sudah tahu lebih dulu dan Tuhan lebih tahu tentang segala hal, Dia masih menempatkan aku di kota ini bersama keluargaku dan bersama orang-orang di sekitarku. Wow, di situ kemarin, bener-bener kemarin aku begitu sadar tentang fakta ini. Bener-bener kemarin aku begitu terenyuh ketika aku flashback cerita-cerita itu, mengingat-ingat kembali bagaimana bulan lalu aku menjalani seleksi itu, betapa antusiasnya aku mempersiapkan semua itu, dan betapa ada sedikit rasa sedih ketika aku mendapatkan email pengumuman bahwa aku tidak lolos. Tetapi di saat kemarin itu, ketika aku merenungkan kembali, ketika banyak obrolan-obrolan soal bagaimana lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota, dan bagaimana ternyata lembaga yang aku lamar ternyata juga harus di lockdown karena banyak kasus aktif di sana. Dan di situ rasanya bahagia banget karena tahu satu fakta bahwa Tuhan begitu mencintai aku. Dan satu hal lagi, bahwa ternyata Tuhan lebih tahu ketimbang apa yang kita tahu. Dan Tuhan punya rencana yang lebih baik ketimbang apa yang kita rencanakan. Terkadang apa yang kita harapkan itu adalah keinginan daging kita. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan adalah hal yang luar biasa untuk masa depan kita. Dan karena itu teman-teman, sekalipun kondisi kasus COVID-19 di Indonesia ini begitu dahsyat, begitu mengalami lonjakan drastis, aku tetap percaya ketika kita semua berada dalam lindungan Tuhan, ketika kita semua dekat dan semakin lekat dengan Tuhan, kita akan dilindungi, tapi tetap dengan tidak mengendurkan protokol kesehatan dan selalu disiplin dalam segala keadaan. Dan aku percaya teman-teman, aku percaya bahwa kita semua, bahwa bangsa Indonesia akan melalui pandemi COVID-19 ini, akan melalui gelombang yang entah keberapa ini dengan hebat, dengan dahsyat, dan oleh karena perlindungan Tuhan. Ya, begitu Tuhan mengasihi kita semua teman-teman. Begitu kasihnya dahsyat dan hebat untuk kita. Dan aku percaya apa yang aku sharingkan hari ini teman-teman, semoga ini bermanfaat.
Dan semoga apa yang aku rasakan, apa yang aku renungkan kemarin, flashbackku, dan fakta bahwa ternyata Tuhan lebih tahu daripada kita, dan Tuhan mengasihi kita semua, itu bisa semakin kita renungi, bisa kita semakin hayati dalam kehidupan kita. So, ini teman-teman, catatan akhir mingguku, catatan akhir minggu ala Richard Camar. Bagaimana catatan akhir minggumu? Bagaimana kisah seminggumu kemarin? Aku percaya kamu pasti punya cerita-cerita yang menarik, unik, dan hebat. Kalau kamu punya cerita itu dan kamu pengen sharing, silahkan ketikkan di kolom komen. Jangan sungkan untuk memberi saran ataupun masukan. Semoga konten ini bermanfaat dan semoga minggu depan kita akan menjalaninya dengan lebih semangat dan lebih antusias lagi. Dan semoga istirahat malam kita hari ini dapat nyenyak dan selalu dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Aku Richard Kennedy dan salam antusias.